Komedian Sule baru saja merayakan ulang tahun yang ke-46 tahun. Dalam perayaannya tersebut, Sule diketahui mendapatkan banyak sekali kejutan dari anak-anak hingga teman-teman dekatnya. Kebahagiaan Sule terasa lengkap ketika dalam kejutan ulang tahun yang diberikan oleh anak-anaknya tersebut, orang-orang terkasih dalam kehidupan Sule pun dihadirkan. Meski dalam perayaan tersebut, Sule tak lagi memiliki pendamping. Namun hal tersebut tak menjadi sebuah kesedihan baginya. Kehadiran Baby Azam tentunya juga menambah kebahagiaan bagi Sule dalam momen tersebut. Meski sebelumnya Sule sempat meminta izin kepada Natalie Holscher untuk menjemput sang buah hati, namun dengan hati yang terbuka, sang mantan istri mengantarkan secara langsung Baby Azam ke lokasi perayaan mantan suaminya tersebut. Dari momen tersebut, rupanya netizen dibuat tercengang dengan kehadiran Faris yang merupakan kekasih dari Natalie Holscher. Dalam momen tersebut, Sule untuk pertama kalinya bertemu dengan kekasih Natalie yang belakangan tengah menghebohkan masyarakat pasca bercerai. Lantas, adakah rasa sakit hati yang dirasakan oleh Sule lantaran sang mantan istri datang bersama pria yang menjadi penggantinya? Dan seperti apakah Sule melepas rindu dengan buah hatinya dalam momen perayaan ulang tahunnya tersebut? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Momen bertambahnya usia tentu menjadi suatu hal yang pasti dalam kehidupan manusia. Namun dalam perjalanannya akan ada saja yang menjadikan momen tersebut menjadi sesuatu yang spesial. Seperti yang dialami oleh komedian Sule ketika mendapatkan sebuah kejutan manis dari buah hatinya dalam sebuah acara makan malam. Dalam momen tersebut, Rizky Febian bersama adik-adiknya sepakat untuk mengumpulkan orang-orang terdekat dari sang ayah demi bisa merayakan dan memberikan kebahagiaan istimewa untuk orang tuanya tersebut. Lantas seperti apakah Sule memaknai pertambahan usianya yang ke-46 tahun tersebut? Dan seperti apakah kebahagiaan yang dirasakan oleh Sule melihat kekompakan anak-anaknya dalam memberikan kejutan untuknya? Ya seneng lah. Ya, sebetulnya gue kan nggak kurang suka ya maksudnya kayak perayaan kayak begitu, tapi ya namanya anak zaman sekarang ya kan, anak zaman sekarang sampai aku 4 kali disurprisein sama teman-teman, sahabat dan anak-anak gitu. Ya seneng aja lah. Awalnya Iki ngajak makan malam, dan aku memang benar nggak tahu ada emak di situ dan lain-lain. Akhirnya aku aku juga pengen Azam hadir ya kan, aku minta sama mamanya untuk hadir, ya alhamdulillah jadinya rombongan. Kalau gua apa ya, maksudnya ya jalanin aja, disyukurin aja lah. Yang namanya manusia kan, di saat ada kebahagiaan pasti ada kesedihan, di saat kesedihan pasti ada kebahagiaan. Artinya Tuhan itu adil, ketika Tuhan memberikan ujian, cobaan, kesedihan yang begitu mendalam, dan di sisi lain memberikan kebahagiaan juga ya kan. Ya banyak lah, saya sih tidak berharap ya kado, tapi alhamdulillah lah ada aja anak-anak pengen membahagiakan orang tuanya lah gitu. Aku sih dengan nggak lihat kadonya, nggak lihat hadiahnya, tapi melihat mereka kompak untuk surprisein juga itu hal yang luar biasa. Betul. Karena anak-anak gue tuh ya semuanya, mungkin aku juga berharap sama Azam juga akan seperti itu. Artinya kompak untuk bagaimana caranya membahagiakan orang lain. Karena yang aku didik sama mereka itu adalah jangan terlalu mementingkan diri sendiri, tapi pentingkan orang lain. Kayak Iki ya alhamdulillah lah masih sama saudara-saudara dan yang lain-lain lah gitu. Seneng.
Meski mendapat hadiah spesial dari buah hatinya, namun hal tersebut bukanlah yang utama bagi komedian bernama Azri Sutisna ini. Dirinya cukup merasa bersyukur lantaran kekompakan yang selalu dijalin oleh para buah hatinya demi bisa membahagiakan banyak orang. Meski Sule pun tak menampik akan adanya sebuah kesedihan yang dirasa, namun hal tersebut tertutupi dengan kebahagiaan yang dihadirkan oleh orang-orang terdekatnya. Lantas adakah doa khusus yang dipanjatkan oleh Sule dalam pertambahan usianya tersebut? Doa tahun ini ya yang penting mah saya diberikan kesehatan. Yang pertama terima kasih kepada Allah masih memberikan kesenangan, memberikan ujian. Yang jelas doa terbaik buat saat ini tuh aku diberikan ketenangan lah, berikan kedamaian. Walaupun dalam hidup tuh pasti ada, ketika kita damai pasti ada aja orang yang iri, orang yang dan yang lain-lain lah. Udah aku mah lempeng aja orangnya, mengalir aja seperti air gitu, tapi tetap waspada. Kayak ketika kita ada di kali, kalau misalkan ada kotoran lewat kan kita pasti miring gitu kan. Yang penting gini, setiap perjalanan itu, apalagi sekarang dunia era digital ya kan, orang bisa motong-motong video, orang bisa menghujat seenaknya, orang bisa menghajar kita habis-habisan karena mereka orang iri atau mereka iseng dan yang lain-lain. Ya kita harus siap menerima risiko itu, karena kita sebagai public figure ya ngapain kita mesti marah kepada mereka dengan thumbnail yang aneh-aneh lah gitu, dan judul yang aneh-aneh. Ya gue mah udah biasa lah dari tahun-tahun kemarin juga kan, dari mulai pisah yang pertama kan habis-habisan kan gitu. Tapi mau gimana, kita nggak bisa menolak hal itu karena itu udah dari Tuhan semuanya. Mungkin Tuhan percaya kalau saya mampu dalam sekarang menjalani hidup ya sampai sekarang ini di 46 tahun ini gitu. Di setiap kesedihan yang menerpa, tentu juga ada kebahagiaan yang pasti muncul dalam proses kehidupan. Lantas seperti apakah Sule menyikapi rasa sedih yang timbul di hatinya? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai. Jangan lupa nonton Cuap-Cuap Di MOP Channel. Jangan lupa ya. Tak ingin melewatkan momen, Sule pun sengaja mengajak anak bontotnya untuk turut juga merasakan kebahagiaan yang tercipta. Melepas rindu dengan Baby Azam, Sule merasakan kebahagiaan lantaran sudah diberi izin oleh Natali untuk menghabiskan waktu dengan buah hatinya. Menunjukkan bahwa hubungannya dengan sang mantan istri baik-baik saja, Sule pun bingung dengan netizen yang kerap meributkan hubungan keduanya. Lantas benarkah dalam acara ulang tahun tersebut, Baby Azam sempat menangis ketika digendong oleh Sule? Dan seperti apakah realita kehidupan yang kini dijalani oleh Sule untuk keluarganya? Dunia Ya akhirnya. seneng lah, seneng itu. Udah dikasih izin juga ya. Tadinya aku menjemput ke sana, tapi ya dia mau nganterin, ya alhamdulillah. Gitu. Ya seneng lah gitu, karena ya kita juga baik-baik lah kok. Maksudnya kenapa netizen jadi yang ribut gitu loh, hujat yang sini, hujat yang sana. Ibaratnya mungkin membuat aku biar sakit hati atau gimana? Enggak ada. Aku malah senang gitu. Dia udah ada pendamping juga, aku senang. Aku juga bahagia, aku juga bisa nitipin Ajam ke mereka kan gitu. Karena untuk saat ini kan belum bisa hadir di tempat saya dan juga nggak tahu nanti Ajam apakah ikut sama saya atau tidak gitu. Intinya kita baik-baik aja kok. Kita masih cat-catan kok sama mamanya, nitipin Ajam kayak seperti apa. Malah kemarin juga dia cat jaga silaturahmi baik. Iya, kita jaga silaturahmi kok gitu. Ini netizen aja gitu.
ketemu gimana? Ya mungkin kan anak bayi, ya kan, suasana rame, ada sebagian yang nggak kenal, ya kan, terus musik keras, kencang, wajar, anak kecil nangis. Karena kalau ketika kita ketemu di rumah biasa-biasa aja. Gitu. Terus sama Aiki kan udah lama gak ketemu, jadi asing gitu. Dan mungkin begini, secara realita aja, kamu ingat di umur berapa tahun? Kayak TK ya baru 4 inget. tahun ya? Iya. 4 tahun itu. Jadi umur 2 tahun aja nggak bakalan ingat. Momen kemarin aja nggak bakalan ingat gitu loh. Jadi aku prinsipnya begini. Yang penting aku masih tetap bertanggung jawab untuk anak aku. Selebihnya nanti Ajam lebih dekat sama siapapun ya mau gimana, itu udah jalan Tuhan gitu loh. Yang jelas aku masih mau ketemu sama Ajam, masih video call sama Ajam, dan yang jelas itu anak aku. Suatu saat dia akan mencari aku. Gitu. Merasakan suasana yang berbeda dalam sebuah perayaan ulang tahun, Sule menganggap hal tersebutlah yang membuat Baby Azam menangis. Namun dalam tiap momen kebersamaan yang kerap dibagikan Sule dalam kanal YouTube-nya, Baby Azam selalu ceria ketika dirinya bersama sang ayah dalam tiap pertemuan. Meski tetap merasakan kesedihan lantaran buah hatinya menangis, namun Sule menunjukkan ketegaran dirinya dan tak ingin membuat momen bahagianya menjadi sebuah lara. Lantas seperti apakah Sule melihat sikap anak-anaknya terhadap Natalie pasca bercerai? Dan seperti apakah reaksi Sule saat dirinya bertemu langsung dengan Faris yang kini mengisi hati mantan istrinya tersebut? Ya kalau sedihnya pasti ada itu, tapi masa kita memperlihatkan kesedihan di situ gitu. Apalagi di hari ulang tahun gitu. Masa terjadi sebuah kesedihan, ya kita ceriakan sajalah. Di-enjoykan saja gitu. Yang penting ya saya anak-anak tetap bisa menjaga silaturahmi. Kan? Aku juga bangga lah sama Putri yang masih hormat sama mantan ibu sambungnya gitu loh. Iki juga aku bangga dengan hal itu. Tidak ada kebencian di situ. Dan ya Natalie pun biasa-biasa, nggak ada masalah sebetulnya itu. Jadi ya inilah dunia era digital tuh kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang ya walaupun misalkan mereka sudah nggak komunikasi, itu sesuatu hal yang wajar karena memang kita sudah berpisah. Karena kakaknya dan ayahnya berfokus pasti sama Ajam gitu. Karena kalau sama mantan saya kan dia udah ya itulah intinya orang banyak, wah Kang Sule sih nggak pernah nengokin. Yang pertama saya sibuk ya kan, bukan nggak mau nengokin. Terus yang kedua juga mungkin udah ada pendamping di sana, aku juga harus gimana gitu loh. Kan aku juga jadi ragap, apa ya saya ragap ya. Jaga Aku perasaan takut, kali ya. Jaga perasaan gitu loh. Jaga perasaan lah gitu. Walaupun kayak gimana ya tetap kita harus belajar menjaga perasaan lah gitu. Apapun itu yang terjadi. Itu aja sih sebetulnya. Ya nanti juga toh Ajam juga tahu kalau siapa bapaknya, ya Ajam juga pasti akan nemuin bapaknya. Iya. Ajam juga nanti akan minta sesuatu sama bapaknya kan gitu. Ya biasa aja. Nggak gimana-gimana. Sempet ngobrol nggak sih Kang? Enggak. Saya sempet ngobrol. Kan saya lagi ulang tahun. Masa acara saya ditinggalkan. Meski banyak lara yang menyelinap dalam kisah hidup Sule, namun Sule tetap tegar untuk terus melanjutkan hidupnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di MOPC. Banyak pihak yang mencibir lantaran dirinya yang terlihat jarang untuk menemui buah hatinya. Meski demikian, Sule menjawab berbagai hal yang menjadi buah bibir masyarakat. Berbagai kesibukan yang dijalani hingga menjaga perasaan orang lain tentu menjadi pertimbangan khusus Sule dalam proses ini.
Namun Sule tak mau ambil pusing dan tetap memenuhi kewajibannya sebagai ayah terhadap baby Azam. Lantas apakah yang membuat Sule kuat menjalani segala cibiran yang menuju padanya? Dan benarkah ada perjanjian yang telah dibuat oleh Sule dan Natalie dalam pengasuhan baby Azam? Ya karena aku percaya Tuhan memberikan ujian ini berarti aku mampu gitu loh. Aku mampu. Jadi apa yang harus kita perdebatkan lagi dalam hal ini gitu loh. Kalau untuk urusan masalah kuat dan tidak kuat kan orang-orang juga tidak tahu gitu. Kapan saya menangis, kapan saya bahagia, orang-orang nggak perlu tahu. Kehidupan gua dari mulai nikah yang pertama sampai nikah yang sekarang nggak perlu tahu apa yang terjadi gitu. Orang mau bilang gua selingkuh lah, gua nggak bener lah, gua nggak bertanggung jawab, ya bodo amat. Itu orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan dengan sendirinya kan gitu. Yang penting aku yang tahu aku ya sama Tuhan semuanya. Sama Kang Sule? Kalau dari undang-undang begitu. Oh, dari undang-undang. Dari undang-undang dan perjanjian aku sama mamanya seperti itu. Tapi ada berapa tahunnya gitu Kang? Sampai berapa tahun Azam? Setelah lebih dari 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun boleh itu juga kan nggak tahu Azamnya mau atau nggak. Aku juga harus beradaptasi juga kan. Adaptasi harus sering ketemu juga sama Azam. Sementara juga Azam kan Desember ini 1 tahun. Jadi nggak kerasa lah nanti 2 tahun. Nanti ya kalau misalkan Azam nanti umur 15 tahun memilih untuk tinggal sama ayahnya ya alhamdulillah. Yang enggak pun ya nggak apa-apa. Mau gimana lagi gitu loh. Kerap menangis dalam kesendiriannya, Sule tak menginginkan siapapun mengetahui hal tersebut. Lika-liku kehidupan yang dijalani oleh Sule rupanya banyak menjadi pembelajaran berharga bagi kehidupannya kini. Bagi Sule, kini yang terbaik hanyalah untuk buah hatinya semata. Karena menurutnya, kebahagiaan untuk para buah hatinya sangatlah penting untuk dirinya dapat terus melanjutkan kehidupan. Lantas setelah Natalie Holscher memperkenalkan kekasih hatinya kepada Sule, adakah keinginan dalam hati Sule untuk segera memiliki pendamping? Dan benarkah pasca kedua kali bercerai, kini Sule lebih selektif dalam mencari pasangan hidup? Gimana ya? Aku sih nggak trauma ya. Aku nggak pernah trauma karena aku juga pasti butuh pendamping nanti untuk mengurus aku nanti ya nggak, anak-anak juga nanti akan menikah dan aku juga akan sendiri. Mungkin saat ini aku masih ada Bimirah ya mengurus aku, masih ada adik aku Yeni, terima kasih yang selalu mendampingi kakaknya gitu. Untuk kedepannya ya kita serahkan saja sama Yang Maha Kuasa. Dikasih jodoh kita jalani ya enggak ya mau gimana lagi ya. Intinya sekarang mah kita nggak terlalu gimana lah, maksudnya ya jalanin aja lah, nanti juga pasti ada lah gitu. Artinya gini, dari 2 kali perpisahan ini saya banyak banget ilmu yang didapat gitu. Tentang keromantisan, tentang kesetiaan, ya kan, tentang apapun itu banyak banget gitu. Tentang kesabaran, yang dulu aku orangnya yang emosional gitu, temperamen gitu, tapi dari perjalanan ini aku mendapatkan ilmu dan aku bisa lebih bisa menjaga tentang emosional aku, terus bisa lebih bisa menghargai pasangan gitu loh. Kita jangan munafik jadi orang, artinya jangan lu merasa benar jadi orang. Aku tidak pernah dan sering melakukan kesalahan. Nah dari kesalahan itulah aku akan memperbaiki sampai saat ini. Semoga nanti kalau misalkan Tuhan mengizinkan kembali aku berjodoh dengan siapapun, aku bisa akan lebih baik untuk kedepannya, intinya itu. Gimana ya, maksudnya yang jelas gini, seorang duda itu yang paling sulit adalah bagaimana mencari pasangan yang bisa menyayangi dan menerima anak-anak, kan itu bisa mengurus anak-anak, perhatian sama anak-anak gitu. Lebih dekat lagi dengan anak-anak, itu aja sih, nggak ada lagi yang mungkin ya sebagai kepala rumah tangga yang bekerja keras, bertanggung jawab untuk menghidupi istri dan anak, ya aku pengen perempuan yang tahu tentang kodratnya lah.
Setiap kegagalan tentu saja meninggalkan luka dan duka yang mendalam bagi siapapun yang menjalaninya. Namun dari kegagalan tersebut sebaiknya dijadikan pembelajaran untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.